Ada beberapa kemungkinan motif yang mendasari pernyataan dari kuncen kedua ini ya. Yang pertama ya ingin melindungi artis S. Yang kedua ya mungkin ya kuncen kedua ini merasa terpanggil untuk membela artis S karena polemik ritual pesugihan Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwenda kian membingungkan publik setelah munculnya dua versi kesaksian yang saling bertolak belakang dari para juru kunci. Melalui pendekatan ilmu Niteni Serat Diri, seorang netizen yang berbakti dengan akun @niteni_seratdiri membongkar adanya kejanggalan dalam pembelaan tersebut. Publik menduga kuat bahwa kuncen kedua sengaja menyampaikan kebohongan demi melindungi Sarwendah dari sanksi sosial masyarakat. Kemunculan kuncen kedua yang terkesan mendadak setelah petisi boikot viral memicu spekulasi mengenai adanya tekanan dari pihak tertentu maupun imbalan pribadi. Netizen yang budiman memperingatkan sang juru kunci bahwa tindakan menyembunyikan kebenaran mengenai ritual Sarwendah akan mendatangkan karma spiritual yang sangat berat dari leluhur. Jika terbukti berbohong demi membungkam isu tumbal, kuncen tersebut dipastikan akan kehilangan kedamaian hidup dan menghancurkan kesucian Gunung Kawi. dua kuncen, dua versi. Siapa yang berbohong di Gunung Kawi? Video ini akan membahas satu pertanyaan yang sangat krusial. Kenapa ada dua versi cerita dari kuncen Gunung Kawi tentang kedatangan artis S? Satu kuncen menyebut artis S ini datang dengan tujuan ritual. Sedangkan kuncen yang kedua ini membantah keras dan menyebut tuduhan pesugihan adalah bohong belaka. Dua kuncen, dua versi. Nah, satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya berbohong? Dan apa motif dibaliknya? Kita bedah ya dengan Niteni Serat Diri. Saya analisa berdasarkan fakta dan logika, juga kosmologi Jawa. Ini ada sesuatu yang memang harus diulik ya oleh para netizen. Karena Gunung Kawi ini bukanlah tempat wisata biasa, merupakan salah satu pusat energi spiritual terkuat di Nusantara. Nah, di sana ini ada dua makam keramat ya. Yang pertama Eyang Jugo dan Eyang Uman Sujono. Peran kuncen ini bukan sekedar penjaga makam ya. Mereka adalah penjaga energi, orang yang memahami aliran spiritual di tempat tersebut. Dan saya yakin mereka tahu siapa yang datang untuk ziarah dan siapa yang datang untuk meminta dengan imbalan. Nah, banyak yang belum tahu ya, apa konsekuensi jika kuncen berbohong. Jika seorang kuncen berbohong, dia tidak hanya menipu publik, dia juga mengkhianati amanah leluhur yang dia jaga. Dalam serat kekayon, sing ngedol amanah bakal kapan papan. Yang menjual amanah akan kehilangan tempat. Nah, ini kalau kita tilik ya, dan netizen silakan cek jejak digitalnya. Ini juru kunci pertama nih, waktu diwawancari oleh Pesulap Merah. Artis S ini datang ke Gunung Kawi dengan tujuan ritual. Nah, ini diperkuat ya oleh pengakuan Fitri, mantan asisten artis S ini, yang mengaku ya dirinya hampir menjadi tumbal. Sedangkan versi kuncen yang kedua, dia bilang itu tidak benar karena saya mendampingi beliau dari mulai acara sampai selesai. Nah, kuncen kedua juga membantah tuduhan pesugihan dan mengaku mendampingi artis S sepanjang acara. Tapi ada pertanyaan versi anak SD ini. Kenapa kuncen kedua baru muncul sekarang setelah ini viral, terutama setelah Fitri dan petisi yang sudah mencapai 50.000 orang dan publik mulai menghakimi. Yang kedua, jika dia benar-benar mendampingi artis S, kenapa tidak berbicara dari awal? Nah, ini silakan ikut jawab ya para netizen di kolom komentar. Yang diam di waktu yang tepat, lalu berbicara di waktu yang salah, itu adalah tanda bahwa ada yang disembunyikan. Sekarang kita fokus ke motif ya, di balik pernyataan kuncen yang kedua.
Ada beberapa kemungkinan motif yang mendasari pernyataan dari kuncian kedua ini ya. Yang pertama ya ingin melindungi artis S. Yang kedua ya mungkin ya kuncian kedua ini merasa terpanggil untuk membela artis S karena alasan pribadi atau kepercayaan. Nah, kemungkinan yang kedua, ini tekanan dari pihak tertentu. Dan akhirnya netizen mulai berspekulasi. Ya, silakan cek aja ya di medsos ya, karena ini bahasa-bahasanya luar biasa. Saya tidak bisa ungkap di video saya ini. Nah, ada juga kemungkinan, ini kesalahan persepsi ya. Mungkin kuncian kedua dan kuncian pertama memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tujuan ritual. Nah, yang jelas publik berhak mendapatkan klarifikasi yang transparan ya, baik itu dari artis S maupun dari pihak Gunung Kawi. Karena ini sudah menjadi ranah publik dan mungkin ya isu sosial. Terus apa dampaknya kalau kuncian berbohong? Kalau benar-benar ya kuncian kedua ini berbohong demi tekanan atau ada sesuatu, nah ini dampaknya akan berat. Yang pertama, dia akan kehilangan kepercayaan publik dan otomatis nama baik Gunung Kawi sebagai tempat suci itu akan tercoreng. Yang kedua, kehilangan perlindungan leluhur karena sing ngapusi bakal kautu, sing delik bakal ketemu. Yang berbohong akan terbongkar, yang disembunyikan akan ditemukan. Yang ketiga, ini ada karma spiritual. Seorang kuncian yang mengkhianati amanah akan kehilangan kedamaian hidupnya. Tapi, kalau kuncian yang kedua ini jujur, maka publik perlu menghormati pernyataannya sebagai bagian dari hak jawab. Nah, sekarang yang seru nih, pertanyaan untuk netizen. Ini kan kita sebagai publik nggak boleh main hakim sendiri ya. Tapi kita bisa bertanya dengan bijak. Menurut kalian, kenapa baru sekarang kuncian Gunung Kawi yang kedua angkat bicara? Yang kedua, apakah ini bentuk pembelaan yang tulus atau ada motif lain yang perlu diklarifikasi? Dan bagaimana sebaiknya publik menyikapi dua versi cerita yang bertolak belakang ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dengan tetap menjaga etika dan tidak menuduh tanpa bukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cek, kalau kalian udah nonton podcastnya, itu gue gila ya, gue sampai geleng-geleng kepala. Gue percaya sama ART-nya ya, nggak mungkin bohong. Ya dia sampai kayak, ya orang-orang kampung gimana sih Cek yang polos-polos kayak begitu ya. Dia bilang katanya, saya kira gitu katanya kerja di artis gitu ya, baik gitu ya, kayak gimana, kaya, orang kaya. Tapi itu aslinya katanya beda banget. Apalagi adiknya tuh, pembantunya katanya sampai salah naruh sendok sama, ya namanya orang kampung ya Cek, mereka nggak tahu gimana sih cara ngeletakin sendok, garpu sama pisau gitu, gimana posisinya. Terus sampai dimaki-maki katanya Cek ya. Dia mau kasbon, anaknya sakit di kampung ya. Dia mau kasbon dari maghrib, katanya dari maghrib dia pengen kasbon ya. Gak dikasih itu sama si perempuan artis itu. Katanya dia sampai gak peduli anak-anak pembantunya sakit di kampung ya. Mau kasbon katanya nanti aja tunggu bapak pulang. Sedangkan suaminya itu kalau syuting pulangnya pagi-pagi. Nah sampai si ibunya itu ya gak tidur nungguin suaminya datang pulang syuting ya, barulah pagi-pagi dia ketemu sama lakinya tuh, ngomong izin mau kasbon, dikasih langsung sama lakinya. Karena dari pengakuan semua ART-nya ya, termasuk mantan asistennya, itu suaminya tuh baik banget Cek ya. Dikasih tuh pas dia mau transfer gitu ya, dia lihat handphone udah banyak panggilan tak terjawab dari ibunya di kampung. Dia yang ngabarin ternyata anaknya udah meninggal, gak ketolong ya. Tuh lu bener-bener dosa lu tuh gede banget itu ya, nyakitin hati orang sampai anaknya meninggal loh ya. Dia mau ke rumah sakit gak ada uang, mau kasbon ya, gak dikasih. Itu parah banget, ada manusia kayak begitu gue bilang. Terus ya si mantan asistennya ini pun udah sering ngingetin ke si cewek itu, kenapa ya, dia nanya gitu kan, kenapa ya
di rumah ini tuh banyak karyawan-karyawan meninggal, entah sakit, entah kena serangan jantung. Kata yang lebih parah itu drivernya meninggal di mobil kena serangan jantung ya. Alasannya apa sih artis perempuan itu pas si drivernya meninggal emang dikasih uang santunan katanya banyak ya. Pas si drivernya meninggal katanya ya maaf ya, katanya mungkin si bapak ini tuh kecapean kerja di kita gitu karena sering lembur, kena angin duduk apa. Tapi katanya meninggalnya tuh nggak wajar, banyak orang-orang yang meninggal di situ ya, kata si Mbak Fitri ini. Dan udah pernah ngingetin gitu, disuruh stop untuk melakukan ritual-ritual tersebut, tapi si artis perempuan ini tuh kayak nggak peduli ya. Katanya si Mbak Fitri ini pernah ngingetin, Bu, kenapa ya gitu, sering banget ada orang yang meninggal di sini. Mungkin karena ibu suka melakukan ritual-ritual itu gitu, coba deh di stop dulu ritualnya. Dan dia tuh katanya ditegur kayak gitu sambil main handphone, kayak nggak peduli gitu, kayak nggak punya hati. Nggak tahu ya gitu. Orang waras ya, harusnya kayak ketakutan lah gue kalau misalkan kenapa ya tiap ada orang kerja di sini meninggal mulu di tempat gue, takut ya. Dia mah nggak punya hati katanya, disebutin kayak begitu, dia malah kayak acuh aja katanya main handphone, kayak nggak peduli. Itu nyawa lo yang meninggal di rumah lu tuh, nyawa ya. Mereka punya keluarga, yang punya istri, punya anak. Gila. Kacau teman-teman ya. Jadi ada sosok yang bentuknya seperti ini di rumah Mami O. Ya, Mami O ini siapa saya juga kurang tahu ya. Tapi saya mendengarkan podcast dari namanya Jejak Backpacker di YouTube. Kalian tonton aja teman-teman ya. Yang katanya artis gitu ya, pesugihan di Gunung Kawi. Dan saya yakin ini tuh adalah praktek pesugihan. Karena ada 3 hal yang akan saya jelaskan ini teman-teman ya. Jadi pertama sosok ini nih, yang dia lihat ada sosok berbulu besar seperti gorila gitu ya, bermata merah. Itu tuh masuk ke kamarnya si bapak ya, suami artis tersebut. Tiba-tiba suaminya itu sakit teman-teman ya, bahwa ini itu disebut dengan genderuwo gitu ya. Sering dikaitkan dengan beberapa alasan teman-teman ya. Ini ada simbol perjanjian gaib ya, mungkin yang di situ ya istrinya itu mungkin membuat simbol perjanjian apa saya kurang tahu ya. Dan ini sosok pekerja mistis. Nah, ini apakah sedang mencari tumbal atau apa nih teman-teman ya, dan sebagainya. Oke, ini yang pertama teman-teman, sudah aneh ya. Dan kita akan ke hal yang lebih teknis lagi. Anaknya itu ketempelan ular gitu ya, ular hitam. Saya nanya, ular hitam itu maksudnya apa ya? Kalau dari mitos dan kepercayaan itu artinya pertanda tamu atau kehadiran makhluk halus dalam rumah gitu ya. Lalu kaitannya dengan pesugihan, ini yang ngomong teman-teman ya, bukan saya ya. Siapa ya? Nggak tahu ya rumahnya siapa ya. Cuma biasa rumah artis kan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini rumah artis yang saya lihat ini, kita lihat itu tuh agak sulit untuk menemukan ular di sini teman-teman ya. Pertama, kalau di perumahan mewah biasanya tempatnya itu sudah dibangun banyak teman-teman ya fasilitasnya, entah rumah-rumah, mungkin mall atau tempat belanja, tempat rekreasi seperti salon dan sebagainya. Maka dari itu, kalau rumah mewah tempatnya itu tuh agak sulit ditemukan ular. Apalagi ular itu habitatnya itu adalah di sawah, terus di rawa-rawa gitu ya. Jadi ada tingkat kelembapannya teman-teman ya. Dari sudut pandang saya ya sebagai arsitek, ini tuh kan rumahnya desainnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak ada halamannya, yang mungkin ini sebetulnya rumah di Indonesia itu kalau secara aturan harusnya memiliki taman dan ruang resapan teman-teman ya. Maka dari itu rumahnya ini sebetulnya bisa kena sanksi nih kalau menyalahi aturan yang ada di Indonesia gitu ya. Meskipun tiap daerah itu beda, kalau urban itu kan bisa seluruhnya bisa tanpa resapan gitu ya. Tapi di sini tuh kesannya tandus teman-teman ya. Mungkin karena mobilnya banyak, orang kaya gitu ya. Tapi hal yang tandus ini menyebabkan sulit teman-teman ya untuk hewan itu masuk, terutama ular gitu ya, karena tempatnya itu tidak lembab, jadi akan sangat sulit ditemukan ular di sini. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini tuh ada basement ke bawahnya teman-teman ya. Kita lihat nih sebelah kiri itu. Nah, itu isinya itu untuk mobil parkir, semua mobil mewah. Jadi kalau ular mau masuk ke rumah itu, udah tanahnya kering gitu ya, ular akan sulit melata di situ. Dan juga ini naik juga rumahnya ya, mungkin setinggi 2 meter kurang lebih nih. Ini di atas kepala bapak ini ya. Jadi ular itu kalau mau masuk ke rumah itu udah jauh, tandus gitu ya. Harus naik ke atas 2 meter, sulit sekali teman-teman ya. Mau lewat pipa pun sulit gitu. Jadi hampir tidak mungkin ya ditemukan ular begitu, apalagi bisa tepat banget ya warnanya hitam gitu ya. Jadi secara teknis bangunan itu tuh sebetulnya kurang make sense kalau ular itu masuk ke situ. Jadi mungkin chance-nya itu 0,0 berapa persen gitu ya. Lalu yang ketiga teman-teman ya, yang saya
lumayan yakin ini adalah pesugihan adalah biasanya pesugihan itu memakan tumbal teman-teman ya. Itu nggak selalu manusia, tapi juga bisa yang masih di dalam perut teman-teman ya. Jadi anak lagi berkembang, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan hilang gitu. Nah kalau saya dengar dari podcastnya itu kan juga seperti itu teman-teman ya. Dia sempat keguguran 2 kali dan sebagainya, cuma kita nggak pikir macam-macam lah. Mudah-mudahan itu karena sakit atau apa gitu ya. Banyak sekali karyawannya yang jadi korban teman-teman. Ini tuh saya juga tahu ya. Ada orang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ke Gunung Kawi, memang karyawannya itu jadi tumbal teman-teman ya. Banyak ada aja pokoknya yang menghilang, berpulang dan sebagainya. Ini saya di dunia arsitek teman-teman ya, kebanyakan yang kayak gitu tuh kontraktor. Jadi kontraktor itu biar laris itu mereka ke Gunung Kawi sama udah terkenal banget di seluruh Indonesia, itu semua tahu Gunung Kawi itu pusatnya terbesar pesugihan teman-teman ya. Jadi kalau di arsitek itu udah lekat sekali gitu ya. Makanya ada sebutannya tuh tumbal proyek. Nah tumbal proyek itu ya karena seperti itu teman-teman. Saking banyaknya kontraktor yang ke Gunung Kawi, jadi masyarakat itu udah tahu semua, rahasia umum gitu. Kalau Gunung Kawi itu ya kalau di proyek memakan korban gitu ya. Itu udah hal yang sangat lumrah gitu. Makanya ketika kemarin ada yang ke situ lagi ke Gunung Kawi, ini bukan kok cuma ruang doa aja atau apa. Ya kalian kalau misalkan nanya maling juga ditanya kamu maling bukan, jawabnya bukan teman-teman gitu ya.